Hai semua, perkenalkan nama saya Nova Heti Tabaru, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Matematika. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi mengenai metode grafik, metode simpleks, dan analisis sensitivitas. Ketiga materi ini merupakan materi dari mata kuliah program linier. Dan soal yang saya buat kali ini adalah soal yang telah ditentukan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu temanya mengenai COVID-19. Wabah virus COVID-19 semakin menyebar di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, yang terjangkit virus COVID-19 masih terus bertambah. Maka pemerintah selalu mengingatkan mengenai penggunaan masker saat keluar rumah serta rajin mencuci tangan maupun menjaga jarak saat berada di kerumunan orang banyak. Dalam keadaan ini, pemerintah bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai macam kebutuhan yang diperlukan setiap hari di masa pandemi, yang nantinya akan dibagikan secara gratis ke masyarakat melalui pemerintah setempat. Dua produk yang dibuat di perusahaan ini berupa masker dan hand sanitizer. Masker dan hand sanitizer ini akan melalui dua tahap, yaitu pembuatan dan pengemasan, sampai pada akhirnya siap untuk diberikan kepada pemerintah yang telah bekerja sama dan nantinya dibagikan ke masyarakat. Pada bagian pembuatan tersedia 60 jam kerja per minggu, sedangkan pada bagian pengemasan 40 jam kerja per minggu. Untuk menghasilkan satu dus masker diperlukan 4 jam pembuatan dan 2 jam pengemasan. Sedangkan untuk menghasilkan satu dus hand sanitizer diperlukan 2 jam pembuatan dan 4 jam pengemasan. Laba untuk setiap satu dus masker dan hand sanitizer yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Berapa keuntungan yang dihasilkan dari tiap pemesanan masker dan hand sanitizer? Di sini kita akan membahas pertama, kita akan menyelesaikan masalah yang ada ini dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama kita buat dari metode grafik ini adalah tabel mengenai permasalahan yang ada tadi. Nah, manfaat dari tabel yang ada ini yaitu memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada pada soal cerita tadi dibandingkan dengan soal ceritanya tadi. Jika kita melihat soal ceritanya, mungkin kita akan agak sedikit bingung dengan yang dimaksud dari soal cerita, tapi ketika kita membuat tabel seperti ini memudahkan kita untuk melihat bagian-bagian yang nantinya akan kita buat bersama dengan menggunakan metode grafik. Nah, setelah kita membuat tabel, selanjutnya kita memisalkan X1 sebagai masker dan X2 sebagai hand sanitizer. Sedangkan fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 dalam satuan 10.000. 8 dan 6 di sini adalah 80.000 dan 60.000 yang dimaksud pada soal, atau laba yang dimaksud. Ya, diubah menjadi 8 dan 6 agar kita lebih mudah untuk menghitungnya nanti. Sedangkan fungsi kendala yang pertama yaitu 4X1
ditambah dengan 2x2 kurang dari sama dengan 60. Kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah dengan 4x2 kurang dari sama dengan 48. Maka x1, x2-nya lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menggambar grafik. Sebelum kita menggambar grafik, kita akan mencari dulu titik yang ada di kendala pertama, yaitu 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Untuk mencari ini, pertama-tama kita akan memisalkan x1 sama dengan 0, x2-nya juga sama dengan 0. Sehingga x1 sama dengan 0 ini, jika 4 dikali dengan 0, maka hasilnya 0. Sehingga 2x2 sama dengan 60, maka x2 sama dengan 60 per 2, x2-nya sama dengan 30. Dan untuk x2-nya sama dengan 0, kita lakukan juga sama seperti pemisalan pada x1 sama dengan 0. Sehingga x1-nya di sini menghasilkan 15. Maka x1, x2-nya sama dengan 15,30. 15 dan 30. Selanjutnya setelah kita mencari titik pada kendala pertama, maka selanjutnya kita mencari titik pada kendala kedua. Kita lakukan juga sama seperti pada kendala pertama, yaitu dengan misalkan x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Sehingga di sini didapat x2 sama dengan 12, x1 sama dengan 24. Maka x1, x2-nya sama dengan 24 dan 12. Setelah kita mencari nilai dari kedua kendala ini, maka kita sudah bisa menggambarnya. Ini adalah gambar dari grafik yang dimaksud. Nah, untuk garis yang ini itu merupakan garis dari kendala pertama. Dan untuk garis yang kedua ini itu merupakan garis dari kendala yang kedua. Nah, di sini kita akan menentukan titik-titik dari titik yang ada di grafik ini. Yang pertama yaitu titik A, yaitu titik yang ini 0,0. Selanjutnya titik B yaitu 0,12 dan titik D-nya 15,0. Sedangkan untuk titik C-nya masih belum diketahui. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari titik optimum atau titik optimal, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Yang pertama kita mencari nilai x1 dengan menggunakan metode eliminasi. Di sini kendala 1 dan kendala 2 dikali dengan 4 dan 2. 4 dan 2 yang dimaksud di sini adalah angka 2 dan 4 yang ada di x2. Ini supaya kita bisa mengeliminasi x2 untuk mencari x1-nya. Nah, 4x1 dikali 4 sama dengan 16x1 ditambah dengan 4 kali 2x2 sama dengan 8x2 sama dengan 60 kali 4 sama dengan 240. Dan untuk kendala kedua, 2 kali 2x1 sama dengan 4x1 ditambah dengan 4x2 kali 2 sama dengan 8x2 sama dengan 48 kali 2 sama dengan 96. Lalu ini dikurangi sehingga di sini kita lihat x2-nya
menghasilkan 0 sehingga X2 berhasil dieliminasi. Dan selanjutnya 16X1 dikurang dengan 4X1 sama dengan 12X1. Dan 240 dikurang 96 sama dengan 144. Maka X1 sama dengan 144 per 12 sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari untuk X2-nya. Sehingga kita menggunakan metode substitusi, di mana persamaan untuk 4X1 tambah 2X2 sama dengan 60 ini merupakan dari persamaan dari kendala 1. Di sini kita akan mensubstitusikan X1 karena kita sudah mendapatkan X1 dari metode eliminasi. Maka 4 kali 12 ditambah dengan 2X2 sama dengan 60 sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48 kali 2X2 sama dengan 60, sehingga menjadi 2X2 sama dengan 60 dikurangi 48. 48 ini adalah 48 yang ada di ruas kiri yang bernilai positif lalu dipindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif, sehingga 2X2 sama dengan 12. Maka X2 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Maka didapat hasil dari titik C ini X1 X2 nya sama dengan 12,6. Selanjutnya kita masuk pada langkah keempat, yaitu mensubstitusikan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 untuk mencari nilai maksimum atau keuntungan maksimum. Yang pertama yaitu kita substitusikan titik A yaitu 0,0 sama dengan 8 kali 0, titik yang dimaksud di sini yaitu kali, dan 6 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya B 0,10. 8 kali 0 sama dengan 0 dan 6 kali 10 sama dengan 60, sehingga B sama dengan 60. Selanjutnya C yaitu 12,6 sama dengan 8 kali 12 tambah 6 kali 6 sama dengan 132. Dan titik D yaitu 15,0 yaitu sama dengan 8 kali 15 tambah 6 kali 0 sama dengan 120. Di sini kita lihat bahwa titik yang memiliki nilai tertinggi adalah titik C. Berarti nilai maksimum dari Z adalah 132 yang terdapat di titik C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil maksimum yang diperoleh di setiap pemesanan masker dan hand sanitizer adalah 1.320.000. Hasil 1.320.000 ini didapat dari 132 kali 10.000 karena untuk mengubah ke dalam satuan 10.000. Selanjutnya kita akan mencari dengan menggunakan metode simplex. Di sini diberikan persamaan permasalahan linear yaitu dengan memaksimumkan 8X1 tambah 6X2. Dan untuk fungsi kendalanya yaitu untuk fungsi kendala pertama 4X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 60. Yang kedua 2X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 48. Dan yang ketiga
X1, X2 nya lebih dari sama dengan 0. Dan untuk bentuk kanonik atau bentuk baku atau bentuk standarnya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 tambah 0S1 tambah 0S2. Nah, kenapa di sini sudah ada S1 dan S2? Karena menambahkan yang kurang yang ada pada kedua kendala yang ada, sehingga bentuk kendalanya menjadi 4X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 60 untuk kendala pertama, dan 2X2 tambah 4X2 tambah S2 sama dengan 48 untuk persamaan kendala kedua, sehingga X1, X2, S2, S2 lebih dari sama dengan 0. Dan untuk persamaan Z-nya menjadi Z tambah 8X1 tambah 6X2 tambah 0S1 tambah 0S2 sama dengan 0. Kenapa nilai dari S1 dan S2 hanya 0? Karena ini tidak karena hanya menambahkan yang kurang yang dimaksud tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel awal, yaitu untuk kita mencari kolom kunci, elemen sel, dan baris kunci. Yang pertama kita cari adalah kolom kunci. Kolom kunci ini yang nantinya akan menjadi baris kunci baru. Dan kolom kunci di sini adalah X1. Kenapa X1? Karena dilihat dari Z. Untuk mencari kolom kunci, kita hanya perlu melihat nilai dari baris Z yang memiliki nilai negatif terkecil. Dan yang kita tahu bersama bahwa semakin besar suatu angka ke arah negatif, maka nilainya semakin kecil. Dan selanjutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci di sini 15 karena melihat nilai positif terkecil. Dan bagaimana mencari 15 ini? Perhatikan tabel berikut. Kita membagi nilai kanan dengan kolom kunci, sehingga indeks atau rasio kita mendapatkan 15 dan 24. Indeks ini kalau di buku lain juga ditulis dengan rasio, sedangkan untuk variabel dasar ini ditulis juga variabel basis. Dan untuk nilai kanan ini ada juga buku yang tulis dengan penyelesaian. Nah, setelah kita mendapatkan baris kuncinya yaitu S2, selanjutnya kita mencari elemen sel. Elemen sel ini merupakan perpotongan antara kolom dan baris kunci ya. Dan elemen sel di sini adalah 4. Dan selanjutnya kita akan membuat baris kunci baru, yaitu baris kunci baru sama dengan baris kunci lama per elemen sel. Itulah kenapa selain mencari baris dan kolom kunci baru, kita juga mencari elemen sel, karena elemen sel ini akan menjadi pembagi untuk mencari baris kunci baru.
Dan yang akan menjadi baris kunci baru di sini adalah X1, sehingga X1 sama dengan 4, 2, 1, 0, 60 per 4. Sehingga baris kunci baru dari X1 sama dengan 1, 1/2, 1/4, dan 5. Selanjutnya kita tinggal memasukkan atau menulis kembali X1 yang baru di baris X1 yang baru pada kolom, pada tabel. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai baris yang lain. Untuk mencari nilai baris yang lain, maka kita perlu sama dengan baris lama dikurang dengan angka kolom kunci baris dikali dengan angka kolom kunci baris. Dan yang kita cari baris yang baru yaitu baris S2 baru, yaitu dia baris S2 lama dikurangi dengan nilai kolom kunci baris yang sesuai. Yang sesuai di sini maksudnya yang menjadi perpotongan antara kolom kunci dengan baris S2 yang lama. Nah, lalu dikalikan dengan baris kunci yang baru. Nah, ini merupakan baris kunci yang lama, dan ini adalah nilai kolom kunci baris, dan ini merupakan baris kunci yang baru. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan dulu nilai kolom kunci dikali dengan baris yang baru, yaitu 2 kali 1, 1/2, 1/4, 0, dan 15. Selanjutnya dikurangi dengan baris yang lama, sehingga baris S2 yang baru mendapatkan hasil 0, 3, min 1/2, 1, dan 18. Setelah kita menemukan baris S2 yang baru, selanjutnya kita memasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita pun akan mencari baris baru, baris Z yang baru. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu kita mengalihkan dulu kolom kunci baris dengan baris kunci yang baru, lalu dikurangi dengan baris yang lama, sehingga kita mendapatkan baris Z yang baru 0, min 2, 2, 0, dan 120. Selanjutnya nilai ini kita masukkan lagi ke dalam tabel. Setelah seperti ini, semua tabel sudah terisi dengan nilai-nilai yang baru. Maka di sini kita melihat apakah baris Z masih memiliki nilai negatif atau tidak. Jika baris Z masih memiliki nilai negatif, maka kita akan melakukan iterasi kembali sampai tidak ada nilai baris Z yang negatif. Karena syarat dari metode simplex yaitu jika memaksimumkan Z maka tidak ada Z yang bernilai negatif. Nah, karena di sini baris Z masih ada yang bernilai negatif, maka kita akan melakukan iterasi kembali. Nah, kita temukan lagi otomatis kolom kunci yang baru yaitu X2. Dan untuk baris kuncinya itu S2. Sehingga untuk elemen selnya sama dengan 3. Nah, ini tabel juga
untuk mencari indeks atau rasio. Selanjutnya kita membuat baris kunci yang baru lagi. Baris kunci yang baru yaitu didapat dari kolom kunci yang lama ini dibagi dengan elemen sel. Elemen sel ini bukan 8. Elemen sel di sini itu 3. Sehingga kita menemukan baris kunci baru X2 sama dengan 0, 1, min 1/6, 1/3, dan 6. Selanjutnya kita memasukkan lagi ke tabel untuk X2, baris kunci baru X2-nya. Dan selanjutnya kita melakukan juga hal yang sama untuk baris-baris yang lain. Yang pertama yaitu baris X1 yang baru, yaitu 1. Yang pertama kita kalikan juga, yaitu ini 1/2 dengan 0, 1, min 1/6, 1/3, dan 6, lalu dikurangi dengan baris yang lama, sehingga menghasilkan baris X1 yang baru 1, 0, 1/3, min 1/6, dan 12. Sehingga baris X1 yang baru juga dimasukkan kembali ke dalam tabel. Selanjutnya kita mencari baris Z baru dengan cara yang sama juga, dikalikan dulu lalu dikurangi sehingga menghasilkan baris Z yang baru, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam tabel. Nah, di sini kita perhatikan lagi, karena nilai Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai dan solusi yang diperoleh yaitu X1-nya 12, X2-nya 6. Maka solusi yang diperoleh X1 12 dan X2 6. Dan untuk nilai fungsi tujuannya atau laba ini 132 dalam Rp1.000. Itu dalam Rp1.000 menjadi 1.320.000. Ini hasil yang ditemukan sama dengan pada metode grafik. Nah, artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimum sebesar 1.320.000 ini, maka perusahaan sebaiknya memproduksi masker sebanyak 12 dus dan hand sanitizer sebanyak 6 dus. Nah, dari tabel juga diketahui nilai X3 dan X4 itu tidak ada. Maka X3 dan X4-nya sama dengan 0. Artinya seluruh waktu kerja, baik itu pembuatan dan pengemasan, sudah habis digunakan dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Selanjutnya kita masuk dalam materi mengenai analisis sensitivitas. Nah, pendekatan analisis sensitivitas ini digunakan secara grafis pada metode grafik, dan juga digunakan secara aljabar atau pada metode simplex. Dan kali ini saya memilih untuk menggunakan secara grafik, yaitu menggunakan analisis sensitivitas pada metode grafik. Yang pertama kita lakukan di sini adalah memisalkan kembali X1 sebagai pembuatan masker dan hand sanitizer per dus. Sedangkan S2 pengemasan masker dan hand sanitizer per dusnya. Maka fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan 8X1 tambah 6X2. Dan untuk kendalanya sendiri 4X1 ditambah dengan 2X2 kurang dari sama dengan 60. Kendala keduanya 2X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan
48. Nah, ini adalah grafik awal yang ada pada metode grafik. Ini nilai optimalnya, ini yang kita sebut dengan titik C. Dan solusi optimalnya yaitu X1 12, X2 6, dan Z 132. Nah, Z ini didapat dari mana? Yaitu, saya jelaskan lagi, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X1 dan X2 sehingga mendapatkan 132 ini. Selanjutnya, jika kapasitas pembuatan masker dan hand sanitizer ditingkatkan dari 60 jam kerja menjadi 70 jam kerja, berapakah peningkatan keuntungan? Nah, di sini kita dapat juga untuk model PL-nya atau permasalahan linier menjadi memaksimumkan Z 8x1 dan 6x2. Dan untuk kendalanya sendiri yaitu untuk kendala yang pertama berubah menjadi 4x1 tambah 2x2 kurang dari 70. Yang pertama kan 60. Karena ditingkatkan dari 60 menjadi 70, maka kendala pertamanya pun berubah. Dan untuk kendala keduanya masih sama. Untuk X2 X1-nya yaitu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yang kita akan mencari lagi titik dari kendala yang telah berubah ini. Karena kendalanya pertama sudah berubah, maka garisnya pun akan berubah sehingga kita akan mencari titik dari kendala yang ada ini, yaitu masih sama dengan memisalkan X sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sehingga X2-nya menjadi 35 dan X1-nya 17,5, maka X1 X2-nya menjadi 17,5 dan 35. Titik di sini yaitu koma untuk membedakan agar tidak keliru antara koma pada nilai dan antara X1 dan X2-nya. Nah, ini titik pada kendala kedua. Untuk kendala kedua tidak berubah karena yang berubah hanya kendala yang pertama. Nah, setelah kita menemukan titik yang baru dikarenakan kendala pertamanya berubah, maka di sini garisnya pun, gambar grafiknya pun berubah. Nah, di sini nilai optimalnya belum ada karena kita belum mencarinya, maka kita harus mencari. Sebelumnya kita tetap lihat ya. Untuk titik A-nya 0,0 ini, dan titik B-nya ini 0,12, titik D-nya 17,5 dan 0 ini, dan C-nya belum diketahui. Maka kita akan melakukan hal yang sama juga seperti mencari pada grafik yang metode grafik, yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita kalikan dengan 4 untuk kendala awal, kendala pertama, dan kalikan dengan 2 untuk kendala kedua. Sehingga X2-nya di sini dieliminasi karena menghasilkan 0, dan 16X1
dikurang 4x1 sama dengan 12x1, dan 280 dikurang dengan 96 sama dengan 184, maka x1-nya sama dengan 15,4. Selanjutnya kita mensubstitusikan lagi x1-nya di persamaan 1 yang ini nilai dari x1 yang disubstitusi 15,4, sehingga 4 kali 15,4 sama dengan 61,6 ditambah dengan 2x2 sama dengan 70. Nah, di sini 2x2 sama dengan 70 kurang 61,6, ini 61,6 ini kita pindah ruas menjadi min 61,6 sama dengan 8,9, sehingga x2-nya menjadi 8,9 per 2 sama dengan 4,45. Maka di sini kita mendapat untuk nilai C-nya itu x1 dan x2-nya sama dengan 15,4 dan 4,45. Setelah titik optimal yang barunya ditemukan, ini titik optimalnya ditemukan. Selanjutnya kita akan mencari solusi optimalnya. Maka kita substitusikan lagi x2 dan x1-nya ke persamaan z, yaitu ini. Sehingga ini x1-nya, ini x2-nya. Sehingga dari sini z-nya mendapat 149,9. Maka solusi optimalnya untuk x1 15,4, x2 4,45, Z 149,9. Nah, untuk itu kita akan mencari dual price. Rumus untuk dual price sendiri yaitu Z akhir dikurang dengan Z awal per kapasitas akhir dikurang dengan kapasitas awal. Dual pembuatan masker dan hand sanitizer. Dual pembuatan masker dan hand sanitizer ini adalah dual price awal, yaitu sama dengan 149,9 kurang 132 dibagi dengan 70 per 60. Maka didapat hasil 17,9 per 10 sama dengan 1,79. Sehingga kita mendapat yang berarti setiap penambahan atau pengurangan satuan kapasitas pembuatan masker dan hand sanitizer akan menambah atau mengurangi fungsi objektif sebesar dual price-nya. Dan dual price di sini yaitu ini 1,79. Nah, dengan dual price 1,79 dalam rupiah untuk pembuatan masker dan hand sanitizer, perubahan kapasitas menyebabkan perubahan pada nilai fungsi objektif. Coba kita perhatikan tabel ini. Untuk kapasitas pembuatan jamnya dan nilai fungsi objektifnya dalam rupiah. Ini yang warna kuning, tabel baris warna kuning ini merupakan solusi masalah awal, dan untuk baris berwarna hijau ini solusi untuk masalah baru, di mana kapasitas jamnya berubah menjadi 70, dari 60 menjadi 70, dan
59 dan 58 ini dan 69 ini didapat dari 139. Kalau 59 dan 58 ini didapat dari 132 dikurang dengan 1,79 karena satu satuan. Sedangkan kita menaikkan dari 60 ke 70 berarti 10 satuan, sehingga untuk mencapai 149,9 ini kita harus menambahkan 132 ini sebanyak 10 kali sehingga mendapatkan solusi masalah baru. Solusi masalah barunya itu 149,9. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan grafik ini. Di sini kita lihat untuk titik optimalnya yaitu 12,6. Ini titik optimalnya. Dan untuk garis titik B itu masuk dalam pergeseran terkiri kendala 1 ini. Dan untuk titik 0,24 ini 0,24 itu merupakan pergeseran terkanan kendala 1. Dalam model, kendala yang berasal dari pembuatan masker dan hand sanitizer oleh kendala 1 yaitu 4x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Ini adalah kendala awal yang belum diubah menjadi untuk mencari kendala yang baru. Nah, diketahui dual price dari pembuatan masker dan hand sanitizer adalah 1,79. Jika dirupiahkan ini menjadi 17.900. Nah, dengan dual price 1,79 ini, berapakah kapasitas minimum dan maksimum dari pembuatan masker dan hand sanitizer? Mari kita lihat caranya itu dengan kita mencari visibility range. Yang pertama yaitu kita ketahui titik ke kiri kendala 1 X1 X2 nya 0,12 dan titik ke kanan kendala 1 X1 X2 nya 24,0. Nah, titik ke kiri kendala 1 X1 nya 0, X2 nya 12. Maka kapasitas minimum pembuatan masker dan hand sanitizer adalah 24. Ini 4 kali 0 tambah 2 kali 24 itu 2 kali 12 itu adalah mensubstitusikan nilai Z di mana 4x1 tambah 2x2. Selanjutnya yaitu kapasitas maksimum pembuatan masker dan hand sanitizer. Sama juga kita mensubstitusikan nilai X1 dan X2 sehingga di sini kita mendapat 96. Nah, jadi untuk dual price 1,79 visibility range dari kapasitas pembuatan masker dan hand sanitizer adalah
Kapasitas pembuatan masker dan hand sanitizer harus lebih dari 24 jam dan kurang dari 96 jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, demikian materi saya yang dapat saya presentasikan melalui video ini. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika masih ada banyak kesalahan, mari berkomentar untuk saling membangun karena kita sama-sama belajar. Sampai jumpa.